para jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang kami hormati. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kemarin baru saja kita bahas tentang kebaikan yang pertama. Sekarang yang kedua kita bahas lagi pula tentang lanjutan kebaikan. Apakah kita menjadi orang yang sudah baik atau kita menjadi orang yang jahat? Sebagaimana firman Allah dalam surah An'am yaitu ayat 160, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Siapa saja yang berbuat kebaikan satu kali, Allah memberikan pahalanya kepada dia 10 kali lipat. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka Allah membalasnya setimpal dengan kejahatan mereka, tidak akan dikurangi sedikit pun. Saking sayangnya Allah, kalau kita berbuat kebaikan dikasih 10 kali lipat, tapi kalau kejahatan dibalas dengan setimpal atas kejahatan kita. Makanya kita harus menjadi orang baik. Apakah kita sudah menjadi orang baik atau belum? Kalau belum, yuk kita menjadi orang baik. Sebab kebaikan kita terutama kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kadang-kadang kita sama orang tua suka ngumpetin makanan takut dimakan orang tua, sayur dan duren. Pokoknya kesenangan kita kadang-kadang kita umpetin supaya orang tua nggak makan. Tuh, ntar nyesel kalau orang tua belum makan, kita udah pelit, nyesel. Ini kebaikan terutama kepada orang tua kita, ama saudara-saudara kita. Jangan lupa pula ama tetangga kita harus baik ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis Bukhari Muslim meriwayatkan bahwasanya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wala yu'ji jarahu wastausu bin nisa'i khair la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruha bawa'iku. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah kamu mengganggu tetanggamu, dan berkatalah dengan perkataan yang baik-baik terhadap tetangga. Sama tetangga aja kita disuruh supaya berbuat baik, bukan apa-apa. Nanti tetangga yang akan menjadi saksi apakah kita menjadi orang baik atau bukan. Pernah Rasulullah dan para sahabat berkumpul, yaitu melihat rombongan mayat lagi dibawa. Lalu para sahabat berkata, itu orang baik yang meninggal, orang benar-benar baik. Kemarin belum lama saya lihat dia di majelis taklim, dia sholat, dia orang baik, banyak sedekahnya, banyak senyumnya, banyak ibadahnya. Pokoknya dia orang baik tuh. Tetangga yang ngomong dia orang baik. Lalu Rasulullah menjawab, wajabat sampai 3 kali. Tidak lama kemudian datang lagi rombongan mayit beriring-iringan. Lalu para sahabat yang sedang gotong juga banyak yang berkata, wah, ini mayat setahu saya dia ahli maksiat, tukang minum, orangnya jahat sama tetangga, nggak pernah baik. Tetangga yang berkata baik ya. Lalu Rasulullah menjawab, wajabat. Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud wajabat? Wajabat artinya adalah sudah pasti. Kalau dia baik sudah pasti dia masuk surga. Tapi kalau dia berbuat jahat sudah pasti dia masuk neraka. Makanya wajabat sudah pasti. Nah, pernah juga kejadian sering kita dengar
Kalau mayit setelah disolatkan di musola atau di masjid atau di mana saja, lalu para ulama atau ustadz berkata, ya jamaah kaifa tashaduna annahu hadzal mayit ahlil khair. Lalu jamaah menjawab khair, khair, khair. Karena tetangga itulah yang mengatakan khair, karena dia tahulah tingkah laku, adab kita, akhlak kita, orang baik atau bukan. Coba kalau kita orang kagak benar, kan malu. Masa orang jahat dibilang khair, yang jawabnya khair juga gak mau. Nah makanya dari itu jangan lupa kita nuntut ilmu di majelis taklim, sholat jangan lupa berjamaah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal pertama yang dihisab kita adalah sholat. Kalau sholatnya kita benar, insya Allah kita jadi orang benar. Amin ya robbal alamin. Nah, berbuat baik intinya baik kepada keluarga, baik juga kepada ibu bapak kita. Kalau orang tua kita masih hidup, turutin kesenangannya, bawain apa kedoyanannya, apa pisang, apa duren, apa mangga. Nah, ikan bandeng, ikan tongkol itu bawain. Jangan diumpetin, mumpung masih dia hidup. Ntar kalau dia udah mati nyesel, baru deh nyesel nangis-nangis. Nah, gue nyesel belum bisa ngebahagiain orang tua.